Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Balkis Putri Naila dari Manajemen di Universitas Industri Putra. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal pengembangan potensi ekonomi Provinsi Jawa Timur di tahun 2023. Nah, di bab 1 di latar belakang, yaitu Jawa Timur adalah provinsi dengan luas daratan 47.922 km persegi, terletak di ujung timur Pulau Jawa dan terdiri dari 29 kabupaten serta 9 kota. Nah, dari sisi demografis, jumlah penduduknya mencapai 41,47 juta jiwa dengan 68% berada di usia produktif. Ini adalah modal besar bagi pembangunan ekonomi. Nah, untuk secara ekonominya, Jawa Timur adalah penyumbang PDB nasional terbesar kedua setelah DKI Jakarta, dengan basis industri manufaktur, perdagangan, dan pertanian yang kuat. Nah, secara sosial budaya, kekayaan tradisi seperti karapan sapi, tari gandrung, hingga ribuan pesantren membentuk model sosial yang unik dan berpotensi sebagai aset ekonomi yang kreatif. Yang kedua, ada kondisi makroekonominya. Masuk di sini PDRB atas dasar harga berlaku Jawa Timur mencapai 2.772 triliun, berkontribusi sekitar 14,6% terhadap PDB nasional. Pertumbuhan ekonominya sebesar 4,95%, meskipun sedikit di bawah rata-rata nasional 5,05%. Nah, ada indikator yang sudah lebih baik dari nasional. Tingkat pengangguran Jawa Timur 4,88%, lebih rendah dari nasional 5,32%. Indeksnya itu 0,374, lebih rendah dari nasional yang dimana 0,384. Artinya distribusi pendapatan lebih merata. Namun ada yang perlu ditingkatkan. Tingkat kemiskinan di sini itu 10,35%, masih di atas rata-rata nasional, 9,36% untuk nasional. PDRB per kapita itu 66,85 juta, juga masih di bawah rata-rata nasional, yaitu 71 juta, dan inflasi 3,21%, sedikit lebih tinggi dari nasional 2,61%. Jadi Jawa Timur punya fondasi ekonomi yang kuat, tapi masih ada ruang besar untuk tumbuh lebih inklusif dan merata ya. Nah, untuk selanjutnya di bab 3, di sini saya akan mengidentifikasikan sektor ekonomi prospektifnya. Di sini pertama agribisnis dan pertanian modern. Jawa Timur adalah produsen padi, kopi, dan tebu terbesar nasional. Di sini peluang UMKM ada di pengolahan produk bernilai tambah seperti kopi specialty dan tepung mokaf. Nah, kedua, pariwisata dan ekonomi kreatifnya. Destinasi seperti Bromo, Kawah Ijen, terus Malang Raya menyimpan potensi luar biasa. UMKM bisa masuk di homestay, kuliner wisata, dan konten digital. Nah, ketiga, industri makanan dan minuman. Subsektor terbesar industri pengolahan Jawa Timur, tren produk sehat dan halal membuka pasar yang sangat besar. Nah, yang keempat, ada digital dan teknologi informasi. Sektor ini tumbuh 9,78% tercepat di Jawa Timur. Peluang yang ada di platform e-commerce gitu, lokal, agritech, dan jasa konsultasi digital UMKM. Nah, kelima, ada industri kreatif dan kerajinan. Produk seperti batik, kerajinan kulit Sidoarjo, dan marmer Tulungagung punya daya saing tinggi di pasar global jika di branding dengan tepat. Nah, keenam, ada perikanan dan kelautan. Dengan garis pantai 2.128 km, potensi pengolahan hasil laut menjadi produk premium yang masih sangat besar untuk dioptimalkan. Selanjutnya, di bab 4 berisi usulan kebijakan untuk meningkatkan PDRB dan mengoptimalkan sektor-sektor tadi. Ini usulannya. Jadi kebijakan pertama yaitu penguatan klaster agribisnis terintegrasi, yaitu membangun ekosistem dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran di 5-7 kabupaten unggulan ya. Dan kebijakan kedua itu program UMKM atau Go Digital Jawa Timur. Di sini menyasar 50.000 UMKM per tahun untuk onboarding ke marketplace, disertai pelatihan digital dan pendampingan branding gitu. Nah, kebijakan ketiga itu pembentukan kawasan ekonomi pariwisata di 3 destinasi unggulan, yaitu mungkin bisa Bromo, Tengger, Semeru, Banyuwangi, Ijen.
dan Malang Raya juga bisa untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang mendukung UMKM lokal. Terus kebijakan keempat ada revitalisasi SMK dan BLK dengan kurikulum berbasis kebutuhan industri agar SDM Jawa Timur semakin siap bersaing di era digital dan industri kreatif. Nah, selanjutnya sebagai penutup, Jawa Timur memiliki semua modal yang dibutuhkan untuk tumbuh lebih kuat, sumber daya alam yang kaya, populasi produktif yang besar, budaya yang beragam, dan ekosistem UMKM yang dinamis. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang tepat, konsisten, berorientasi jangka panjang agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi tapi juga merata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di Jawa Timur. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih sudah memberi kesempatan. Semoga proposal ini dapat memberikan gambaran tentang potensi dan peluang yang dimiliki Provinsi Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.